Pagi anak-anak. Pagi Ibu. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu. Dan akan belajar bahasa Indonesia melanjutin yang kemarin. Sebelum itu kembali siap-siap dulu. Nih, terima kasih yang sudah menyiapkannya. Boleh ketua kelas semua? Ada nggak ketua kelas ini? Apabila datang Ibu. Boleh ini pimpin doa dulu. Oke, anak-anak silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Ibu ini ya, biar kehadirannya dulu hari ini. Ada yang punya pena? Boleh pinjam? Boleh, sini Bu. Oke, Ananda? Jadi Ibu. Kenapa? Tidak tahu. Oh, absen jadi ini ya? Iya Bu. Anissa. Hadir Bu. Oke, hadir, bagus. Terus Nur Fadila? Hadir. Oke. Nova Puspita? Hadir Bu. Oke. Salsabila Dewi? Hadir Bu. Oh, ketua kelas ya? Iya. Oke. Melina? Hadir Ibu. Oke, bagus. Isa tuh? Hadir Ibu. Oke. Terus Sela? Hadir Bu. Oke. Mustika? Hadir Bu. Sip. Terus Sinta? Hadir Ibu. Oke. Siapa lagi yang mau panggil? Saya Bu. Oh, siapa namanya? Revian Ibu. Reviani. Iya. Oke. Berarti tinggal Ananda ya yang hadir ya? Iya Bu. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentunya ini kan mengajar bahasa Indonesia. Jadi kita kemarin itu tentang apa anak-anak? Teks deskripsi Bu. Oke, sip, Anissa. Ya, yang lain ini kita nggak usah hafal. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai karya fiksi. Nah, siapa yang nggak suka karya fiksi? Anissa. Aduh, terus anak-anak kalian pernah nggak baca karya fiksi? Pernah Bu. Pernah. Nah, karya fiksi kita hari ini akan kita coba nantinya di akhir pembelajaran kita akan mempelajari karya fiksi, kemudian setelah itu menggunakan game edukasi untuk menilai sejauh mana keterampilan kalian dalam mempelajari karya fiksi hari ini. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita tentunya anak-anak biar kalian tahu karya fiksi itu apa sih karya fiksi itu kan. Kemudian juga selain itu tak lupa kita bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita itu nyata bukan fiksi, gitu kan. Terus juga dalam berkarya itu kita harus menunjukkan sikap-sikap yang sesuai lah bagaimana penulis atau pendengar atau penyimak atau pembaca dari karya fiksi itu kan. Dan juga nanti kalau adik-adik ini siswa ini bakal berdiskusi lah mengenai karya-karya fiksi nantinya yang kita pelajari. Oke. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu, siswa-siswa Ibu pernah nggak dengar teks fiksi Bapak? Ayo, Pak Ian. Belum pernah Bu. Masa belum pernah? Ya, aduh.
Kalau belum pernah berarti belum pernah juga nih membuatnya. Membaca juga masih belum kan? Bacanya sudah. Kalau sudah berarti seharusnya tahu dong. Kalian ini. Oke, kalau sudah apa yang kalian banyak ini ketahui dari itu cerita-ceritanya apa saja? Yang dari kalian sudah ini tadi sudah baca tadi. Ya Anissa tadi sudah tentang apa? Tentang game motor. Oh, motor. Terus yang lagi mimpi tadi? Ya, sudah pernah kan? Aja tentang apa? Anissa tadi apa? Game motor. Game motor. Tahu kan? Yang ada game itu game. Oh, itu kan. Lupa bu. Ya, lupa. Ini sih kayak ini tahun-tahun. Harry Potter tuh. Hah? Harry Potter. Harry Potter Harry Potter itu keren. Tangsirnya fiksi itu ya, nggak nyata. Aduh. Kemudian saat kalian membaca atau mendengarkan dari cerita fiksi itu apa yang kalian rasakan? Pengen pernah ada di dunia ini itu kan? Ya. Tadi kan Anissa bilang game motor itu biasanya apa? Gimana deskripsi? Dan motornya pengen melihat yang dari begitu kan, pengen mencoba naik motornya kan itu masuk sekali. Oke, anak-anak itu apa ya? Tahap awal ibu mau bertanya pertanyaan pada kalian tadi supaya kalian apa ya semangat lah untuk mempelajari tentang revisi. Oke, kita langsung saja masuk di materinya. Jadi kali ini seperti yang anak-anak ketahui bahwasanya ya cerita yang berasal dari khayalan kita yang tidak nyata, gitu kan? Nah, kemudian juga tapi dalam cerita itu ya seperti kita juga ada manusianya atau hewan-hewan, gitu kan? Yang berperilaku seperti manusia, kemudian ada peristiwa atau kejadian lah yang ingin disesuaikan dengan si penulis atau si pengarang dari karya fiksi itu. Oke, selanjutnya mengenai struktur karya fiksi. Nah, dari karya fiksi ini, cerita fiksi ini ada apa namanya pastinya ada alur cerita. Bagaimana alur cerita itu terbentuk? Ada yang namanya pendahuluan, konflik, kemudian klimaks dan resolusi. Nah, pendahuluan itu seperti intro. Bagaimana nantinya gambaran dari tokoh-tokoh itu seperti apa. Misalnya nih, Anissa dalam cerita itu dijelaskan dulu di pendahuluan itu Anissa itu berasal dari keluarga apa, kemudian juga sekolahnya gimana deskripsi dari tokoh Anissa itu kan. Nah, itu dari pendahuluan. Kemudian konflik ini di mana si tokoh dari cerita itu sudah mengalami namanya fase-fase keseriusan di dalam cerita itu. Nah, kemudian ada yang namanya klimaks. Klimaks ini adalah titik penting atau titik utama lah. Ibarat kata itu seperti gunung api yang meletus. Nah, seperti itulah klimaksnya. Kemudian resolusi ini ialah penutup atau akhir dari cerita tokoh yang ada di dalam karya itu. Oke, kemudian dari unsur-unsurnya, pastinya unsur dalam karya fiksi itu ada unsur namanya itu unsur intriksi. Kemudian juga nanti ada yang namanya unsur eksibisi. Nah, dari kata in, apa artinya in? Nah, berarti kalau di dalam itu ialah tentang hal yang berada dalam cerita. Nah, seperti temanya. Tadi kalau yang si Anissa tadi menyebutkannya tentang geng motor, berarti temanya itu masuk ke remaja, fiksi remaja. Nah, kemudian alurnya mau bagaimana geng motor ini? Geng motor ini mau dari kalangan sekolah atau kalangan tingkat lanjut gitu kan. Nah, kemudian juga misalnya
salah satu anggota gengnya nih ketemu wanita terus jatuh cinta, terus ada musuhnya ini menculik itu wanita yang disukai, jadi perang sudah tuh ini apa namanya, sudah perang itu selesai, konfliknya bentuknya berbahagia misalnya gitu. Itulah alur. Nah, alur itu ada 3 jenis anak-anak, ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, kalau alur maju itu yang hidup kita seperti hidup kita ini maju, bakal maju dan gak bakal mundur kan, gak bakal balik lagi ke masa lalu kan, gak bakal lagi kembali ke masa kecil gitu. Nah itu alur maju. Kemudian alur mundur, ibarat kata kita sedang duduk nih, kita sedang duduk terus merenung masa lalu, mengingat kejadian masa lalu. Nah itu bisa kemudian kita menceritakan dari masa lalu kita, itu alur mundur. Kalau alur campuran, ya alur majunya masuk, alur mundurnya juga masuk. Kemudian tokohnya tadi, tokoh itu ibarat kata ada seperti Revi misal, ada Salsa, ada coba di Sinta, ada yang lainnya. Nah di situ tokoh, kemudian ada namanya penokohan. Di pengurangan nulisnya boleh dicatat tokoh dan penokohan. Nah penokohan ini watak dari si tokoh itu. Misalnya kalau Revi ini dia orangnya lembut gitu, misalnya. Kemudian kalau Anissa ini tipenya judes, gitu kan. Kalau dia ini tipenya yang sarkas. Nah, misalnya gitu. Kemudian kalau latar ini ada 3. Latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, tempat itu seperti sekarang, tempatnya di mana kita sekarang di kelas, nah itu namanya tempat. Kemudian waktu sekarang pagi. Nah, berarti dalam cerita itu ada pagi, kemudian ada siang, bisa juga ada malam, nyebutin jam juga, atau nyebutin pada masa lalu atau pada tahun sekian. Nah, itu bisa juga. Kemudian latar suasana itu suasana yang ada dalam cerita itu entah tegang. Kalau tadi sepertinya ada pertarungan tadi kan di cerita Game of Thrones itu, ya berarti suasananya itu tegang gitu. Dan konflik seperti kata ibu tadi, ya apa namanya itu, apa yang mendukung cerita itu supaya greget gitu. Nah, kemudian sudut pandang ini ibarat kata kita membaca cerita itu dari tokoh yang mana. Misal kalau tokoh utamanya dia mengatakan aku, berarti itu sudut pandang pertama. Kemudian ada juga sudut pandang orang kedua itu sebagai sudut pandang orang kedua itu skip lagi. Sudut pandang orang ketiga, kemudian itu biasanya berlatar belakangkan dari si pembaca atau si penulis itu. Biasanya ditandai kata dia, iya, atau menyebut nama dari si tokoh itu. Kemudian ada juga dialog atau percakapan seperti ibu saat ini berdialog dengan anak-anak gitu kan, adanya percakapan. Nah, kemudian sudah ada unsur in tadi, sekarang eksplisit. Apa eksplisit? Luar dari luar apa? Luar cerita. Yang mana di sini ada hubungan penulis dengan dunia sastra. Maksudnya ini ialah si pengarang cerita itu dia berhubungan dengan dunia sastra. Dunia sastra itu dikaitkan dengan cerita-cerita dia itu. Nah, kemudian juga hubungan ideologi penulis dengan dunia sastra. Dalam artian ideologi penulis ini, misalnya si penulis ini mengambil cerita zaman dahulu di bagian contohnya G30 SPKI, itu kan komunis ideologinya. Nah, kemudian dikaitkan dengan dunia sastra saat itu bisa jadi. Nah, kemudian yang ketiga aspek kehidupan penulisan. Biasanya
penulis itu menaruh aspek-aspek kehidupan pribadi dia atau di lingkungan sekitar dia untuk mendukung cerita itu. Kemudian hubungan penulis dengan zaman seperti KTI tadi yang di B30 SPKI. Nah, zaman si penulis itu menulis cerita itu mengambil latar belakang zaman kapan. Misalnya kalau yang cerita si kancil itu zaman dahulu. Kemudian juga yang B30 SPKI tadi di zaman tahun 1960-an kan, dan masih ada lagi. Oke, selanjutnya ini beda. Nah, kemudian rangka penulisan karya fiksi. Tentunya kita harus menentukan genre. Genre itu ada apa? Genre itu apa? Ayo, oleh Mustika menjelaskan genre itu apa? Seperti jenisnya ini. Jenisnya, oke, so. Nah, jadi dalam menentukan membuat karya fiksi kita harus menentukan jenis dari cerita itu. Dan cerita itu horor, atau cerita itu tentang sekolah, atau cerita itu tentang percintaan. Kalian masih kecil nggak boleh ceritanya. Oke, selanjutnya yang kedua itu tema. Tema ini ada yang tahu bisa menjelaskan? Ya, Elina, silakan. Apa itu? Apa itu menentukan tema? Tema itu Topik dari cerita. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Itu yang di belakang. Ayo. Bapak Dila boleh tema contoh dan tema seperti apa? Tema. Kita kan ya, kalau tuh ya kan ya lanjut. Ayo kita lanjut. Kemudian menentukan tokoh dan latar seperti kata ibu tadi kan, siapa yang mau kita tahu di dalam cerita ini, bagaimana karakternya, sikapnya. Kemudian juga alur yang menarik. Alur yang menarik itu kalau di zaman sekarang itu alur campuran, yang mana kita akan mengetahui bagaimana kehidupan si tokoh utama di sana dulu nih, sama nanti bagaimana nih kehidupan dia di masa yang akan datang. Biasanya itu yang menarik saja. Dan juga menentukan judul ini kalau bisa bikin orang yang penasaran dengan cerita yang fiksi ini tadi kan. Dan juga penambahan ilustrasi. Kalau bisa ilustrasi itu dalam artian gambaran dari cerita itu. Kalau anak-anak lihat di toko buku itu biasanya kalau dalam cerita kancil akan ada gambar kancil gitu kan, atau gambar yang geng motor tadi ada gambar motornya, geng-gengnya juga gitu kan. Itu penambahan ilustrasi. Nah, kemudian juga mengoreksi ulang hasil karya fiksi ini dalam artian cerita ini udah bagus belum sih? Nah, gitu. Kemudian juga ada kata yang tepat nggak ya? Ada kata yang bikin bingung nggak ya? Nah, itu dikoreksi kembali. Kalau misalkan ada, ya kita revisi supaya hasilnya bagus gitu. Oke, ini uji kemampuan nanti kita akan ini sudah. Sekian, terima kasih tentang materi yang Ibu sampaikan. Oke, anak-anak, jadi kita tutup dulu. Ibu tadi kita akan berdiskusi di kelas. Habis semua kan? Oke, kirim ini cerita fiksinya di grup kelas kita. Nanti untuk anak-anak baca cerita tersebut dan silakan dipahami. Kemudian tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang unsur-unsur kan? Ya. Nah, sekalian catat juga dari cerita itu tentang
unsur-unsur yang ada di cerita yang dikirim. Oke, kirim dulu. Oke, sudah Ibu kirim, boleh buka anak-anak. Terima kasih, Ibu. Sinta nggak bawa HP ya? Enggak, Ibu. Oh ya udah. Wih, kece kali anak ibu saat ini pakai laptop, udah nggak gaptek ya zaman sekarang. Gimana anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Oke, dari cerita itu ada yang tahu nggak temanya apa? Bu, Ah, please. mau izin sih? Boleh, silakan. Jangan lama-lama ya. Berdua ya, Bu. Oke. Oke, silakan yang bisa jawab. Oh, rebutan dulu ya. Oke, salah satu karena tadi ngangkat tangan juga. Tema dari cerpen ini adalah kejelasan dan perjuangan akibat bencana kebakaran hutan. Oke, bagus Salsa. Jadi temanya ini perjuangan dan kehilangan karena kebakaran. Oke, bagus. Terus siapa tokohnya? Siapa jawab bisa jawab? Oke, Riani, tokohnya Tokoh utama Dora yaitu seekor anak gajah yang pemberani, penyayang dan keras kepala. Yang kedua Pipin, teman Dora yang setia dan peduli berusaha melindungi Dora. Yang ketiga Ibu Dora, sosok ibu yang rela berkorban demi keselamatan anaknya. Yang keempat Dudus, teman-teman Dora yang juga ikut panik saat kebakaran. jadi ada di Empat. Terus. Oke. Terus siapa yang bisa tahu latar suasananya? Oke, silakan. Apa? Untuk latar suasananya itu awalnya damai dan cerah. Nah, setelah itu dia berubah menjadi mencekam dan panas akibat kebakaran hutan. Oke, jadi awalnya damai, tenang, tiba-tiba karena ada kebakaran, jadi Panas. mencekam. Mari silakan tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, sudah dibaca dari ikannya, sudah ini juga berdiskusi kan tadi tentang apa ya, unsur-unsur cerita dari cerita yang dikirim ya. Ya. Selanjutnya ada tugas nih. Kita pakai virtual, ibu siapkan dulu. Oke, ini latihan untuk anak-anak. Linknya ibu kirim di grup kelas lagi. Kita akan main game. Bu, ini kerjakan di kelas apa tugas di rumah? Di kelas dong. Ibu, Ya. Cinta nggak bawa HP gimana? Oh iya, nggak bawa HP ya. Bagi dua aja sama temennya HP. Bagi dua, berbagi. Kemana jauh? Hah? Kalau belum selesai, jadi tugas aja. Udah cukup gak ini? Aman. Salah, aduh. Sinyalnya Ibu. Oh, sinyal masih sinyal ya. Oke, tunggu saja, nggak apa-apa. Ini sudah bentar.
Tembok kalian karena di atas meja. Gimana sudah? Sudah. Oke, kita cek papan skornya. Siapa yang satu lagi? Siapa yang satu? Yuk, siapa? Musika. Elina, udah dinanyain selesai belum? Belum kasih nama langsung dulu. Iya, belum kasih nama. Wala, tante, Saya yang main ini aduh nggak dipakai nama. Coba tangan dulu kan. Ibu tidak HP. Oh nggak bawa HP jadi kamu nulis di kertas. Boleh sini kasih ke ibu. Coba ulangin. Coba ulangin. Boleh lihat. Ini tes. Ulangin. Ulangin lagi kembali. Ulangin namanya tesnya. Apa? Ini jawaban cinta ya? Nggak mau aku jadi dikerjain pakai ini kertas tulis. Nanti ibu nilai ya. Oke, Ibu. Ini stiker itu satu, kemudian dua Nova, tiga Salsa Bilang, empat Merida. Bertepuk tangan untuk. Oke, ini dari hasil wortel ini bagus semua ya hasilnya. Ada tugas untuk kalian lagi. Nah, tapi tenang saja anak-anak. Ini tugasnya, ini LKPD untuk kalian. Tapi kerjaan ngerjainnya itu di rumah. Tapi jangan lupa dikumpul, jangan nggak dikumpul. Nanti nilai kalian nol, oke? Oke. Nih, bisa. Terus bisa tuh kemudian Terima kasih, Ibu. sama-sama. Masa Sinta, ini Melin, terus ini Sela dan ini Bertadlah. Oke, nah di LKPD itu kan ada cerita tuh. Cerita judulnya apa? Karya siapa? Ini ceritanya cerita ibu yang sudah terbit. Ya, nah oleh karena itu supaya anak-anak termotivasi boleh ikutin jalan ibu nih, nerbitin cerita. Oke, nah dari cerita itu kan di belakangnya ada petunjuk dan juga kolom untuk jawaban anak-anak nantinya. Nah itu ada keistimewaan tokoh, apa dari keistimewaan tokoh dari cerita yang dikasih, kemudian hal yang dapat diteladani, kemudian juga hal yang ada dalam tokoh-tokoh itu yang sesuai dengan apa ya diri kalian masing-masing gitu kan. Misalnya saya sama dengan tokoh ini, nah kamu kalian jawab aja di kolom itu. Terus hal yang akan saya lakukan jika menjadi salah satu tokoh dalam cerpen tersebut. Oke, anak-anak jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Kita akhiri belajar kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Kelas. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai.
Terima kasih ketua kelas dan terima kasih anak-anak untuk hari ini. Teruslah belajar, teruslah berkarya juga bagi bahasa Indonesia agar menyimak tentang refleksi. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Pulang dulu dan jangan lupa PR itu dikerjakan. Oke, ibu pamit, dadah. Terima kasih.